Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ajaran Islam ada dua jenis makanan yang dikategorikan haram. Pertama, haram karena zat atau asalnya seperti yang terkandung dalam hukum Islam, bahkan tertera di dalam Al-Quranul Karim, seperti babi dan khamar. Kedua, haram karena suatu kondisi atau sebab tertentu meskipun zat asalnya adalah halal. Misalnya makanan yang didapat dari menipu atau mencuri. Islam melarang umatnya memakan makanan yang haram, karena memakan makanan haram membawa dampak negatif dan berbahaya kepada yang memakannya. Setidaknya ada 4 bahaya yang ditimbulkan dari makanan yang haram yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, energi tubuh yang lahir dari makanan haram cenderung untuk dipakai maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sahal radhiyallahu anhu mengatakan, siapa saja makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya mau tidak mau. Ini bisa kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tidaklah yang baik itu mendatangkan sesuatu kecuali yang baik pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara tidak langsung, hadis ini mengatakan, tidaklah yang buruk itu mendatangkan sesuatu kecuali yang buruk. Lebih berat lagi, makanan haram akan mengalir dalam darah seorang muslim yang mengkonsumsinya, sehingga memberikan efek negatif bagi keturunan umat muslim. Kemungkinan keturunan umat muslim yang terbiasa makan makanan haram akan menjadi pembangkang Islam, maka kecil kemungkinan bagi muslim mencetak generasi islami seperti yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terhalangnya doa. Hal ini berdasarkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat Ahmad. Selain makanan yang baik, amal perbuatan yang baik dan ketaatan secara umum juga dapat menjadi pintu cepat terkabulnya doa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sulitnya menerima ilmu Allah. Ketahuilah, ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Itu pula yang pernah dikeluhkan oleh Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi, sebagaimana dalam keterangan disebutkan, aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Imam Waqi. Beliau menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau berkata, ketahuilah, ilmu ialah cahaya, sedangkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tak diberikan kepada ahli maksiat.
Walaupun Asy-Syafi'i tidak menyebutkan sulitnya menerima ilmu akibat makan makanan yang tak halal atau haram, tetapi dapat dipahami bahwa makan makanan tak halal itu termasuk perbuatan maksiat. Yang keempat, ancaman keras dengan siksa di akhirat. Bentuk ancamannya, apalagi jika bukan siksa api neraka. Ancaman ini jelas disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ancaman api neraka bagi orang-orang yang memakan harta yang tidak halal, seperti harta anak yatim dan harta riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala naskan dalam Quran surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, bermakna tidak halal, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bahasan kita dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.